Surat An-Nasr ini surat favorit banyak kaum muslimin. Sebenarnya favoritnya itu bukan karena kandungannya, tetapi karena pendeknya ini. Ini kan salah satu surat terpendek, 3 ayat saja. Padahal kandungannya luar biasa. Dari ayat yang pertama saja bisa kita mentadaburinya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, tatkala datang nasrullah. Apa itu nasrullah? Pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah. Ini sudah satu pembahasan sendiri. Wal fath, dan kemenangan, artinya pembebasan kota Makkah. Bismillah ibu bapak, kita akan belajar sedikit demi sedikit berkata. Idza jaa nasrullah, tatkala datang pertolongan Allah. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang namanya pertolongan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan yang datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan karena kehebatan seseorang, karena kecerdasan seseorang, karena strategi seseorang, karena kesehatan seseorang, tidak. Tetapi pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat konteks ayat ini Allah sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah. Idza jaa nasrullah. Ini kan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita tahu Nabi Muhammad itu orangnya cerdas, orangnya sehat, bugar, semangat, amanah, takwa gitu ya. Itu pun Allah menyampaikan bukan karena usahamu Muhammad gitu ya, pertolongan itu, tapi pertolongan itu dariku. Kan gitu seolah-olah kalau kita terjemahkan bebasnya itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala pertolongan itu, pertolongan Allah datang. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pastikan diri kita itu yakin dan meyakini kembali segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan. Nabi Muhammad saja yang sudah sempurna itu pun Allah menyampaikan idza jaa nasrullah. Bagaimana dengan kita? Diri kita itu kan orangnya yang memang pada dasarnya sudah lemah, sudah nggak pinter, malesan gitu ya, bangun kerinan terus misalnya gitu ya. Apalagi kita yang seperti itu. Ketika kita menjumpai sebuah kebaikan, ketika kita menjumpai sebuah kemenangan, yakini bahwa ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Dan pertolongan itu luar biasa. Dulu guru saya pernah mengatakan begini, Min, kalau kamu hanya sekedar ingin makan pisang, nggak usah nanam pisang, itu terlalu lama. Kata guru saya kayak gitu. Min, jika kamu hanya ingin makan buah pisang, nggak usah nanam pisang, itu terlalu lama. Terus bagaimana Pak Kiai? Deketi saja orang yang punya pohon pisang, nanti kamu akan dikasih. Hati saya itu berontak. Saya ingin mengatakan, Pak Kiai itu kan tomak namanya. Tapi sebelum saya mengatakan seperti itu, guru saya mengatakan, Min, kalau kamu hanya ingin sekedar punya rumah, kalau kamu hanya ingin sekedar punya kendaraan, kalau kamu hanya ingin sekedar punya bisnis, kalau kamu hanya ingin sekedar punya ruko, punya kerjaan, deketi saja Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya. Nanti akan digampangkan, nanti akan dikasih sama Allah. Sehingga Pak Kiai saya mengibaratkan ini seperti di sini ini kan bersih ya, tidak ada semut sedikit pun. Tetapi tatkala kita datang ke dapur ngambil gula 1 genggam, kita sebar di sini, kita tunggu 1/4 menit, semut akan datang dari segala penjuru. Itu sunatullahnya kayak gitu. Semut suka kepada yang manis-manis. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, maka pertolongan itu akan datang dari segala arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan sekarang adalah pastikan diri kita yakin bahwa semua pertolongan dari Allah dan kita melakukan sesuatu yang Allah cintai. Insya Allah segala keinginan kita, keinginan dunia maupun keinginan akhirat akan Allah kabulkan. Apalagi hari ini ya, ini adalah hari pertama di tahun 1446 Hijriah. Ini hari pertama. Nah, idealnya nanti masih ada waktu dari sekarang sampai subuh itu minum susu putih.
sebagai tafaulan agar kehidupan kita di sepanjang tahun itu menjadi bersih, suci, tidak ada hambatan sedikit pun. Itu sunnahnya para guru-guru kita. Jadi sekali lagi, semua pertolongan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal fath dan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas penaklukan kota Mekah. Ini jadi saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah bertahun-tahun. Menangnya itu ketika 18 Hijriah. 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah, Fatu Makkah. Kita bayangin coba, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu kalau ingin memenangkan dakwah Rasul di awal-awal dakwah itu mampu. Tapi Allah kan ingin memberikan pelajaran. Ada yang banyak yang gugur, ada yang disiksa, ada yang diseret di atas bara sahabat-sahabat Rasulullah itu, diboikot ekonominya, tegar apa tidak gitu loh. Ternyata Rasulullah tegar bersama para sahabatnya, maka dimenangkan di 8 Hijriah. Ibu bapak yang saya muliakan. Nah, apa sebab-sebab itu Fathu Makkah? Sebabnya adalah pengkhianatan kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di 6 Hijriah, di tahun 6 Hijriah. Salah satu perjanjian Hudaybiyah itu adalah gencatan senjata antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin selama 10 tahun. Itu salah satu perjanjiannya ya, ada gencatan senjata. Terjadi di 6 Hijriah. Kemudian 2 tahun perjanjian kafir Quraisy melanggar. Yaitu Bani Bakar itu menyerang Bani Khuzara'ah, diserang dan kafir Quraisy menyokong persenjataannya. Nah, ceritanya begitu. Akhirnya Bani Khuza'ah ini melapor kepada Nabi, wahai Rasul, kami diserang, banyak yang terbunuh, kami minta bantuan tentara. Jadi ceritanya Bani Bakar ini adalah sekutunya kafir Quraisy. Sementara Bani Khuzara'ah itu sekutunya kaum muslimin. Ketika Bani Khuzara'ah diserang, maka dia meminta bantuan ke Rasulullah. Tetapi sama Rasulullah nggak langsung dikasih bantuan. Tetapi orang Quraisy dipanggil, diberi 3 penawaran. Pertama adalah mengganti rugi. Ganti rugi. Semua korban diganti rugi. Kemudian yang kedua adalah tidak bersekutu lagi dengan Bani Bakar. Kemudian yang ketiga adalah batal perjanjian Hudaybiyahnya. Nah, orang-orang Quraisy, para kafir Quraisy itu memilih opsi yang ketiga, batal. Akhirnya Rasulullah sangat murka dan dia mengirim pasukannya 10.000 pasukan untuk datang ke Mekah. Nah, yang hal itulah rahimakumullah. Kalau kisahnya begini, Abu Sofyan itu kan sadar bahwa dia salah. Dia menyalahi perjanjian itu. Akhirnya Abu Sofyan dari Mekah itu datang ke Madinah menemui Rasulullah, meminta-minta, merengek-rengek agar Rasulullah tidak marah, agar Rasulullah tidak balas dendam. Kemudian Rasulullah tidak menanggapinya. Akhirnya datang ke Abu Bakar, datang ke Umar untuk membujuk Rasulullah SAW agar tidak menyerang Mekah atau kafir Quraisy. Sama Abu Bakar dan Umar juga dibiarkan saja. Datanglah ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wahai Ali, tolonglah kayak gini dia dengan merengek-rengek itu. Tetapi Sayyidina Ali juga tidak memberikan tanggapan sehingga gagal total begitu. Akhirnya Nabi bersiap-siap mengirim dengan 10.000 pasukannya kaum muslimin yang siap bertempur melawan Quraisy. Tetapi Nabi pernah berdoa, ya Allah, butakan mereka, bisukan tulikan mereka, artinya itu rencana saya ke Mekah itu biar tidak diketahui oleh kafir Quraisy di Mekah sana. Jadi tiba-tiba saya udah di sana gitu. Nah, terjadilah Rasulullah SAW berembuk kepada para sahabat-sahabat senior, dan yang pertama-tama adalah Nabi mengirim pasukan 80 orang, ini saya tulis di sini, ke perkampungan antara Dzu Khosab dan Dzu Marwah.
ini adalah untuk memasang strategi. Jadi Rasul juga pakai strategi kalau mau apa-apa itu punya rencana gitu. Jadi kalau Mekah berada di sebelah sana, Rasulullah mengirim pasukan ke kampung sana gitu, yang bertentangan gitu. Sehingga kafir Quraisy itu mengira bahwa Rasulullah akan menyerbu sebuah kampung kalau tidak salah di daerah Taif. Mekahnya berbeda jalurnya dengan ke Taif itu. Nah inilah strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sebuah tragedi, yaitu Hatib bin Abi Baltoah itu dia mengirim surat untuk keluarganya di Mekah. Ini sahabat Rasulullah ini. Hatib ini sahabat Rasulullah, kemudian mengirim surat untuk keluarganya di Quraisy, membocorkan rahasia, membocorkan rencana penyerangan atau pemberangkatan 10.000 pasukan itu. Dia dititipkan seorang perempuan yang bernama Muzayyanah. Akhirnya suratnya itu ditaruh di gelungnya, sanggulnya ya kalau bahasa kita ya, ditaruh di sanggulnya itu. Dia berangkat dari Madinah ke Mekah dengan bayaran yang sangat mahal. Kemudian Rasulullah dapat wahyu, oh ini ada pengkhianat, bahasanya kita kayak gitu. Hatib berkhianat, dia mengirim surat ke orang Quraisy gitu untuk mengabari pemberangkatan 10.000 pasukan. Akhirnya Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali dan Al-Miqdad untuk mengejar Muzayyanah tadi. Dikejar dengan kecepatan tinggi, ketemulah di tengah-tengah perjalanan itu antara Mekah dan Madinah. Disampaikan, wahai perempuan Muzayyanah, keluarkan suratmu yang untuk dikirim ke keluarga Quraisy. Saya nggak bawa apa-apa gitu. Jangan bohong, benar saya nggak bawa apa-apa. Akhirnya digeledah itu kendaraannya itu, digeledah perbakannya itu nggak ketemu. Akhirnya Sayyidina Ali mikir Rasulullah itu nggak pernah bohong, pasti benar gitu. Kalau dia bawa surat itu pasti benar, nggak mungkin Rasulullah bohong. Kemudian dia bilang, wahai Muzayyanah, sekarang ada dua pilihan. Keluarkan surat itu, serahkan kepada kami, atau kami telanjangi kamu. Gitu. Al-Miqdad, kita telanjangi saja perempuan ini. Ketakutan dia mau ditelanjangi itu kan. Akhirnya diserahkanlah dari gelungnya, dari sanggulnya itu sebuah surat ini, dan dibawa ke Madinah, menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Ketika menghadap, sudah diserahkan kepada Nabi, kemudian Hatib tadi dipanggil, wahai Hatib, kenapa kamu nyuratin kayak gitu? Sebelum dia jawab, Umar sudah mengatakan gini, wahai Rasul, izinkan saya memenggal kepala Hatib ini, pengkhianat dia gitu. Kemudian Rasul, jangan begitu, jangan begitu. Hatib itu pernah menjadi pasukan perang Badar. Ini Rasulullah itu. Kemudian kata Rasulullah, Allah sudah mengampuni orang-orang yang ikut dalam perang Badar apapun yang dia lakukan. Begitu. Maksudnya itu apapun yang dia lakukan itu bukan berarti dia pasal bermaksiat gitu ya. Nabi kan sudah tahu karakter sahabat, solih-solih semua. Apapun yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia termasuk ahli Badar. Sampai kayak gitu Umar nangis akhirnya dan dimaafkan. Tapi Nabi mengatakan, hati apa sebenarnya? Begini Rasulullah, sungguh dalam hatiku itu tetap ada Islam. Saya tidak murtad, saya juga tidak mendukung orang-orang kafir. Saya tetap dalam barisan engkau. Tetapi ketahuilah, di Mekah itu saya punya istri, di Mekah itu saya punya anak. Sementara tidak ada yang menjaga, saya nggak punya kerabat lagi. Sementara kawan-kawan engkau itu, sahabat-sahabat engkau Rasulullah yang mau ke Mekah, itu ada kerabat-kerabatnya di sana. Jadi kalau kita nanti berperang, ada yang melindunginya. Saya itu tidak ada sama sekali wahai Rasul, hanya ada istri dan anak saya saja. Oleh karenanya, saya menulis surat itu biar tetangga saya melindungi istri dan anak saya. Kemudian dimaafkanlah Hatib itu ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diabadikan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 kalau kita belajar yang lebih mendalam lagi. Setelah itu Rasulullah sudah siap-siap, beliau keluar Madinah dengan membawa 10.000 sahabat. Ini luar biasa, 10.000 sahabat yang siap tempur semuanya. Kemudian untuk menggantikan posisi beliau di Madinah, beliau menunjuk Abdullah bin Umi Maktum untuk memimpin para kaum muslimin di Madinah yang belum berangkat atau yang tidak ikut berangkat ke Mekah.
Setelah itu ringkas ceritanya beliau berangkat istirahat di tempat yang bernama Maror Dahram. Disitulah Umar bin Khattab ditunjuk untuk menjaga, tempat itu. Tetapi ya rahimahullah, dalam perjalanannya ketemu dengan Abbas, paman Rasulullah yang pernah kita bahas kemarin itu, ketemu dengan Abbas. Kemudian ringkas ceritanya Abbas langsung menemui siapa itu? Abu Sofyan ya, Abu Sofyan. Ditemui Abu Sofyan itu. Kemudian Abu Sofyan sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya, dengan kawannya. Itu ada apa tuh, perkemahan luar biasa, api unggunya luar biasa gitu. Kemudian tiba-tiba Abbas datang. Ada apa Abbas? Celaka kamu Abu Sofyan, segeralah masuk Islam. Kamu udah dikepung dengan pasukannya Rasulullah SAW. Kalau kamu tidak menyerah, kamu akan dipenggal. Benar-benar lehermu akan dipenggal itu. Akhirnya kamu ikut ke saya, ikut dengan saya naik Bighal, kemudian datang ke tempat di mana Rasulullah SAW beristirahat bersama para sahabat-sahabatnya. Sampai di sana ketemu dengan Umar. Nah, Umar senang banget tuh ketemu Abu Sofyan, ya kan? Wahai Abu Sofyan, selamat datang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, saya bisa bertemu dengan kamu tanpa ada perjanjian, artinya itu tinggal bunuh saja gitu loh. Saking ketakutannya itu, kemudian Abbas mengencangkan tunggangannya itu untuk menemui Rasulullah biar tidak dikejar oleh Umar. Nah, sampai di sana, Abu Sofyan itu dengan berbagai macam rayuan, merengek-rengek agar Rasulullah mengampuninya. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Sofyan, sudah saatnya kamu itu percaya bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Sofyan mengatakan, wahai Muhammad, yang hal seperti ini yang belum saya bisa terima, gitu dia itu. Masih ada yang mengganjal untuk mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Kemudian Abbas mengatakan, celaka kamu Abu Sofyan, cepat, taubat, ucapkanlah syahadat. Akhirnya tidak punya pilihan lain, beliau mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islamnya di situ. Kemudian setelah kayak gitu, Abu Sofyan dan Abbas itu disuruh ke Mekah terlebih dahulu sama Rasulullah. Disuruh terlebih dahulu, kemudian disuruh naik ke sebuah bukit dan melihat suasana perjalanan. Nah, ini Rasulullah tuh sebenarnya kalau kita jadikan strategi hari ini, baik di strategi bisnis, strategi kehidupan, itu bisa semua pelajarannya tuh. Jadi biar bikin keder Abu Sofyan sama Abbas disuruh naik ke bukit. Jadi ngerti perjalanannya Rasulullah dengan pasukannya itu tahu gitu loh. Oh, setiap ada bendera, ini bendera mana? Kabilah ini gitu. Dia kan tanya terus kepada Abbas itu. Saya tidak ada urusan dengan kabilah itu. Kemudian dia tahu yang berjalan itu adalah 10.000. Oh, ini apa lagi Abbas? Itu adalah pasukan Rasulullah SAW. Sehingga dia bergumam, tidak akan ada yang bisa selamat hari ini. Hari ini Mekah udah tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. 10.000, siapa yang mau melawan 10.000 itu? Gitu. Itulah ceritanya, strateginya itu. Jadi biar membuat keder musuh. Rasulullah SAW menerapkan hal-hal seperti itu. Tanggal 17 Ramadan dia meninggalkan Marwan Dahran, kemudian menuju ke Mekah. Bendera itu sudah dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Nah, ketika memegang bendera ini, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, hari ini adalah hari pembantaian kaum musyrikin Mekah. Hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini dihalalkan menumpahkan darah di Mekah. Begitu Sa'ad bin Ubadah. Sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Ali, ganti itu Sa'ad bin Ubadah, jangan kayak gitu. Langsung dicopot itu. Dari statusnya pegang bendera itu digantikan dengan putranya yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Nabi mengatakan, hari ini adalah hari kasih sayang, kata Rasulullah. Inilah hebatnya Rasulullah. Disakiti bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ingin dibunuh, diboikot dan sebagainya. Ketika dia halal tuh ibu-ibu, ketika Fatu Makkah tuh halal, ketika andai kata Nabi membunuh seluruhnya tuh halal, diizinkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi tidak melakukannya. Inilah kesabaran yang harus kita contoh, kesabaran terberat itu.
bisa menahan amarah itu luar biasa. Ketika Sa'ad bin Ubadah mengatakan al-yaum yaumul malhamah, tapi Nabi mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah pembalasan, kata Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, Rasulullah kemudian membagi pasukannya. Yang satu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dia lewat dataran rendah. Khalid bin Walid itu lewat dataran rendah, nunggu di sofa, di bukit sofa. Kemudian yang satu lagi dipimpin oleh Zubair bin Awam, dia lewat dataran tinggi dan meletakkan pancinya Rasulullah SAW di sebuah daerah yang bernama Hajun, dan pesannya jangan tinggalkan Hajun sebelum saya datang ke tempat itu. Inilah strategi Nabi ingin membuktikan bahwa kita kuat sekali, tapi Nabi tidak ingin menyerang dengan kekerasan. Nah, oleh karenanya benarlah Nabi masuk ke kota Mekah itu dengan apa? Rekan-rekan, dengan menangis, dengan menunduk. Coba bayangin, musuhnya bertahun-tahun menyakitinya, dia mampu untuk membunuhnya dengan ringan banget gitu kan, tetapi Nabi menunduk dengan nangis, dengan menunduk banget itu, sampai diceritakan itu janggutnya itu menyentuh pelana kudanya itu sambil menangis. Itulah kehebatannya Nabi kita Muhammad SAW. Masuk ke kota Mekah, kemudian dia tawafnya di atas unta sambil membawa anak panah itu, sambil merobohkan berhala-berhala yang 360 berhala kurang lebih. Itu dipanah semua sama Rasulullah SAW. Kita bayangin begitu sehatnya Rasulullah itu, ya, di sisi lain sehat, fokus gitu ya. Maksudnya tuh apa ya, powerful lah kalau bahasa sekarang ya. Rasulullah tuh powerful, perutnya mungkin nggak besar-besar kayak kita ya. Kalau Rasulullah tuh salah ada garis-garisnya gitu. Apa namanya, six pack gitu kan. Kalau saya one pack. Rasulullah tuh hebat sekali. Kemudian di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang mengundi anak panah. Nah, Rasulullah marah juga, kemudian menyuruh para sahabatnya untuk menghapus gambar Nabi Ibrahim itu. Rasul mengatakan, demi Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah mengundi anak panah, gitu. Akhirnya, nah, orang-orang Quraisy tadi di mana? Orang-orang Quraisy tadi, kafir Quraisy di masjid sedang menunggu keputusan Rasul sambil sama gemeteran itu. Ya Allah, mau apa? Saya mau diapain, gitu kan? Itu mereka kumpul di masjid semua. Sehingga Rasulullah berpidato, wahai saudara-saudara, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, siapa yang menutup pintu rumahnya aman. Begitulah, dan jadilah sampai hari ini tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Itu antara dakwah Nabi dengan kemenangan ini berpuluh-puluh tahun jalannya, berpuluh-puluh tahun rintangannya. Jadi jangan harap kita baru sedikit 3 hari bosen terus ngeluh, aku nggak bakat lah tentang ini gitu. Misalnya kita itu sering tuh kayak gitu kan. Kalau kita mau niru Nabi kita, niru sunnah itu tetap semangat dalam keadaan kondisi apapun gitu, harus tetap semangat. Kemudian disitulah waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu. Kemudian kamu lihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa? Salah satunya adalah dia ingat kisah siapa yang tentara bergajah itu? Raja Abraha. Raja Abraha. Nabi Muhammad itu datang ke Mekah tadi berapa pasukannya? 10.000. Raja Abraha berapa ribu? Raja Abraha 60.000. Sah banget tuh. Tapi nggak bisa masuk ke Mekah. Mereka orang-orang Arab tuh ingat Raja Abraham dengan gajahnya, dengan senjata lengkapnya, dengan pasukan 60.000 itu masuk ke Mekah nggak bisa. Nah ini Nabi Muhammad tanpa ada burung ababil gitu kan, tanpa ada apa-apa, hanya dengan 10.000 tapi kok bisa masuk ke Mekah. Oh ini pasti orang bener nih. Ini nggak mungkin salah itu. Itulah salah satu yang menyebabkan mereka itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Nah ketika sudah menang, ini di sini disebutkan fasabih
bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah meminta ampunannya. Inilah ihwatifillah rahimakumullah yang kita pelajari ketika kita sudah menang, itu adalah malah disuruh istighfar, disuruh bertasbih. Kalau orang-orang lain ketika merayakan sebuah kemenangan dia minum-minum pesta, udah jadi ketua KPU dia kayak gitu misalnya gitu ya. Ini kebanyakan orang kayak gitu, menang sepak bola, rame-rame gitu, pesta-pesta yang gak jelas. Islam mengajarkan kalau kita menang bertasbihlah gitu ya, bertasbih. Alhamdulillah, apa makna tasbih itu? Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari dua hal. Nah ini ibu-ibu yang harus kita perhatikan ya. Makna tasbih itu tidak hanya subhanallah maha suci Allah, bukan. Tapi ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali saat sholat, yakini, renungi bahwa Allah suci dari dua hal besar ini. Yang pertama adalah dari segala sifat negatif. Kalau ada orang mengatakan tentang Allah yang negatif, maha suci Allah. Maha suci Allah, nggak mungkin gitu. Dan yang kedua adalah dari sifat ketidaksempurnaan. Jadi tidak sempurna. Allah itu baik, tetapi tidak hanya baik, tapi maha baik. Allah itu maha memberi, Allah itu suka memberi, tapi tidak semata-mata memberi, tapi maha memberi. Jadi sempurna pemberiannya, sempurna kekuasaannya, sempurna kebaikannya. Itulah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bihamdi, dengan memuji, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, memuji alhamdulillah. Apa makna memuji alhamdulillah itu? Ini kalau kita masih belum ngaji ala perkata, kita kan sering mengatakan alhamdulillah ya segala puji bagi Allah gitu kan. Tapi tidak sebenarnya. Kita kalau ngaji yang lebih dalam lagi, alhamdulillah itu artinya memuji dengan didasarkan cinta dan mengagungkan. Itu memuji. Kita alhamdulillah itu memuji Allah itu karena cinta dan mengagungkan Allah. Karena tidak semua pujian itu karena cinta. Ada yang pujian karena takut. Saya kok nggak muji dia marah-marah dia gitu kan. Dia memang harusnya dipuji terus. Nanti saya dikatakan beda apa gitu. Makanya saya puji, terpaksa saya puji. Atau kita puji hanya karena ingin minta aja. Saya kalau nggak memuji dia, nanti saya nggak dapat proyek gitu kan. Iya, dia sekarang nyalon. Kalau saya nggak muji dia gitu, jangan-jangan dia jadi. Nanti saya kena getahnya. Akhirnya kita memuji bukan karena cinta dan mengagungkan. Tapi kalau kita memuji Allah, itu adalah karena cinta dan mengagungkan. Ini yang harus kita terapkan dalam hati kita masing-masing. Kemudian wastaghfir. Apa wastaghfir itu? Istighfar itu apa? Itu juga ada dua makna yang saya pelajari itu. Istighfar itu adalah kita berusaha agar kita diampuni segala dosa-dosanya, dan yang kedua kita menghindarkan diri dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, astagfirullahaladzim, ya Allah jangan kau siksa saya, jangan kau persempit kehidupan saya, melainkan kau ampuni, jangan kau persempit rezeki saya, melainkan kau maafkan. Itu ketika kita beristighfar itu. Jadi yang pertama adalah mengucapkan hamdalah, kemudian istighfar. Rekan-rekan yang saya muliakan, innahu kana tawwaba, sungguh dia maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha penerima taubat. Jadi kawan-kawan, yang terakhir saya ilustrasikan kayak gini ya. Kita bertasbih, memuji, istighfar, ini 3 rangkaian yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita pagi hari bangun, kemudian ngopi gitu kan, kita harusnya alhamdulillah, kopi bisa bangun, ya Allah alhamdulillah ini ada kopi, alhamdulillah, begitu. Tiba-tiba pas kita ngopi kayak gitu, istri kita datang, ya bang, ini ada gorengannya gitu. Masya Allah, alhamdulillah saya nggak minta itu kan. Allah kirim gorengan gitu. Kan kadang kita ngopi, bangun pagi, ngeteh, ada gorengan, kita diem aja.
nggak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya itu kan sebuah kemenangan kita punya kopi itu tadi. Kita punya kopi sebuah kemenangan luar biasa. Tapi makanya kita harus bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian pas ngopi, pas ada gorengan, kita alhamdulillah tiba-tiba WA datang. Ada WA ting tong tuh WA itu apa bunyinya tidak ya. Ada WA datang. Pak, Mas, ini janjinya sudah waktunya gitu kan, janjinya sudah waktunya, ini harus dibayar hari ini, diusahakan ya, uang belum ada. Kita ngapain? Kita biasanya apa? Alhamdulillah, kok istighfar, apa ilah apa marah-marah? Lanjut ngopi. Nah, pelajaran dari sini adalah rekan-rekan, kita ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengingatkan hutangku. Ya Allah, tadi saya tidak minta kopi, saya bisa ngopi. Tadi saya nggak minta gorengan, saya bisa makan gorengan. Sekarang saya minta ya Allah, berikan uang untuk bisa nyerut hutang-hutangku ini. Kalau Engkau tidak saya minta aja ngasih, apalagi saya minta, pasti akan Kau kasih. Begitu harusnya dalam kehidupan saya itu alhamdulillah terus. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengeluh. Kalau bagus, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kalau hal-hal yang buruk, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi itu tidak pernah mengeluh sama sekali. Tidak pernah mengeluh. Tidak alhamdulillah gitu. Ya Allah, Engkau berikan kami kopi, berikan gorengan, padahal saya nggak minta. Sekarang saya minta begini-begini. Tentu Engkau akan mengabulkan begitu. Jadi intinya adalah itulah kita ngaji pelan-pelan, banyak kemenangan-kemenangan, dan kemenangan itu harus dirayakan. Dan kata para motivator juga demikian. Kenapa orang-orang sukses, orang-orang besar itu kok bisa sukses terus? Karena setiap kemenangan kecil itu dirayakan, entah dengan sedekah, entah dengan dzikir, entah dengan sholat, entah dengan ngajak anak-anak kecil melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Pokoknya kita rayakan, dan ada hati merayakan gitu loh. Ya Allah, tadi saya nyetir, kemudian ada hampir kuburan gitu. Saya tidak salah, tapi dia yang salah gitu. Alhamdulillah, kemudian kita rayakan gitu. Alhamdulillah, misalnya nge-es teh. Ini nge-es tehnya beda dengan yang tadi pagi. Ini nge-es teh merayakan gitu. Alhamdulillah ya Allah, syukur gitu, dan sebagainya ya. Pokoknya saya yakin kita semuanya adalah banyak mengalami kemenangan-kemenangan, tetapi sering tidak menyadarinya karena bodohnya kita, karena tertutupnya hati kita itu, sehingga Allah ngasih kemenangan kepada kita banyak banget itu. Kita dosa, nggak punya uang, boleh utang, itu kan sebuah kemenangan itu kan, luar biasa. Tapi kita aduh kenapa gini ya, itulah kita sering kayak gitu. Banyak hal sebenarnya, dan ini harus sering-sering kita lakukan, kita renungi, agar kehidupan kita itu ya bahagia bener lahir batin gitu. Karena kalau nggak dilatih, kita kan kayak gini ya. Kalau Allah takdirkan nanti kita bisa kaya misalnya, tetap aja tukang ngeluh kalau hari ngeluh gitu. Tetap aja ngeluh terus karena kebiasaan ngeluh. Akan kita latih. Kayak misalnya, ya cerita-cerita lain ini nanti malah ini udah melampaui batas. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ini kita tutup. Kita serahkan kepada Ustaz kita Ahmad Mubarak ya untuk ngaji ahkam. Insya Allah intinya adalah segala kebaikan datangnya dari Allah, segala pertolongan datangnya dari Allah. Kemudian ketika Allah ngasih kemenangan itu tidak 1-2 hari ujiannya itu, berlama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemudian kita baru mengatakan, oh dulu itu ya, saya merasa sedih banget ketika dulu saya kayak gini kan, ternyata ini menyebabkan saya jadi seperti ini. Sekarang tahunnya itu sudah 10 tahun gitu, sudah 10 tahun lagi baru tahu gitu hikmahnya. Covid kemarin mungkin kalau ada di antara kita gara-gara Covid kita jadi susah, nanti akan ketemu gitu, kita jadi kreatif gara-gara Covid gitu kan. Malah ada yang mengharapkan kok gak ada Covid lagi ya kan gitu. Ada lembaga yang mengharapkan kok gak ada Covid lagi, karena kalau ada Covid ada bantuan. Astagfirullahaladzim. Nah itulah ya, kalau kita lembaga apa orangnya. Ya gitu lah. Udah Allah tidak innahu kana tawwaba gitu ya. Allah adalah penerima taubat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.